Assalamualaikum dan selamat pagi pemirsa. Beragam informasi faktual dan menarik dari Advent TV telah kami sediakan dan kami kemas dalam segmen berita pagi ini. Bersama saya Muhammad Fikran Wardana dan rekan saya Samsul Hardin. Inilah berita selengkapnya. Berita pertama datang dari Ibu Kota Nusantara. Anggaran bangun IKN mencapai 15 triliun rupiah di tahun 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 15 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di tahun 2025 mendatang. Anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Total anggaran untuk pembangunan IKN mencapai 15 triliun rupiah, ungkap Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono kepada media di Anyer, Banten, Rabu 25 September 2024. Thomas berinci, anggaran untuk pembangunan IKN mencakup Badan Otorita IKN sebesar 5,8 triliun dan di Kementerian PUPR senilai 9,11 triliun. Wamenkeu juga menegaskan besaran anggaran pembangunan IKN saat ini masih sementara. Hal itu karena masih adanya peluang penambahan tergantung pada keputusan Presiden terpilih nantinya. Wamenkeu juga menjelaskan angka itu masih bisa berubah, tetapi prinsipnya adalah banyak ruang yang diberikan kepada diskresi pada Pak Prabowo. Ia lebih lanjut menjelaskan diskresi yang besar kepada Prabowo itu diberikan mengingat APBN tahun 2025 merupakan APBN transisi dan tentunya membutuhkan fleksibilitas. Selanjutnya, berita terkait pembangunan bandar udara di IKN. Pesawat kepresidenan RJ-85 yang terbang dari Pontianak, Kalimantan Barat berhasil mendarat perdana dengan lancar di Bandar Udara Nusantara, Ibu Kota Nusantara pada Selasa 24 September 2024. Pesawat tersebut mengantar Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah di Kalimantan. Presiden Joko Widodo berharap manfaat Bandar Udara Nusantara di IKN dapat dirasakan lebih banyak oleh masyarakat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan persiapan pendaratan pesawat kepresidenan telah dilakukan selama beberapa pekan kebelakang. Menhub menyebut bahwa pengerjaan terminal VVIP hampir rampung. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya setelah pesan-pesan berikut ini. Anggaplah itu ya. Kembali lagi bersama Advent TV dimanapun Anda berada, pemirsa. Berita pertama yaitu Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat telah menangkap sosok Indra Satriawan, 26 tahun, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nia Kurniasari, 18 tahun, sebagai seorang penjual gorengan di Kecamatan Kayuwanan, Sumatera Barat yang ditemukan tewas terkubur dalam semak-semak. Kapolres AKBP Ahmad Faisal membenarkan bahwa penangkapan tersangka di sebuah rumah warga di Kayu Tanam sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Indra ditangkap saat sedang bersembunyi di loteng rumah warga. Video penangkapan tersebut beredar di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Penyelidikan oleh Kapolres akan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengembangkan kasus ini. Kapolres mengungkap sulitnya ditangkap pelaku tersebut setelah usai kejadiannya setelah 10 hari yang lalu. Video ditangkapnya Indra tersebut beredar di kalangan masyarakat serta menjadi perbincangan oleh warganet yang geram dengan perilaku tersangka. Diduga kasus tersebut bermula dengan niat untuk melecehkan si penjual. Dari video tersebut, terlihat tersangka ditangkap oleh kepolisian setempat saat sedang bersembunyi di loteng rumah warga dengan kondisi menggunakan celana pendek dan tidak mengenakan baju. Di dalam dan luar rumah tersebut telah banyak warga yang geram ingin memukulnya, sehingga ketika diturunkan melalui tangga rumah, semua warga ingin menarik celana pendeknya hingga hampir terlepas. Berikut cuplikannya. Selanjutnya kita melangkah dari berita yang berasal dari mancanegara.
Berkat viralnya Mudeng, kebun binatang cuan hingga 5,5 miliar. Mudeng, bayi kuda Nil yang viral karena raut muka dan badannya yang gempal, membuat kebun binatang yang jadi rumahnya untung besar. Bahkan dalam 19 hari saja, kebun binatang sudah mengumpulkan sekitar 5,5 miliar. Diberitakan Mothership, Selasa pada 24 September 2024, bayi kuda Nil berusia 2 bulan ini berhasil mengumpulkan tiket penjualan sekitar 12,97 juta bet atau sekitar 5,5 miliar. Bahkan dalam 19 hari pertama di bulan September, terhitung sebanyak 81.786 orang mengunjungi kebun binatang tersebut. Dan kemungkinan terbesar adalah ingin melihat Mudeng, bahkan berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Asia, dan Korea Selatan. Direktur Kebun Binatang Narongwit Chorchoy mengatakan ketertarikan masyarakat terhadap kuda Nil yang menggemaskan tersebut telah menyebabkan peningkatan pengunjung sekitar 50%. Mereka memperkirakan kebun ini akan terus berlanjut sepanjang tahun dengan prediksi akan melampaui 1 juta pengunjung dan sekitar tiket penjualan sekitar 200 juta bet dalam total pendapatan untuk tahun fiskal tersebut. Kebun binatang juga mengatakan bahwa mereka meluncurkan streaming 24 jam untuk menyoroti kehidupan hewan-hewan yang berada di kebun binatang tersebut. Saat peluncuran Jumat lalu, 44.000 penonton hadir dalam siaran langsung tersebut. Informasi tersebut sekaligus menutup perbincangan kita pada berita kali ini. Saya Samsul Mahardin Dan saya Fikran Wardana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.